Saudara, mari kita baca sekali lagi Lukas 10 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Dan sesudah hal-hal itu Tuhan menetapkan 70 orang lainnya dan mengutus mereka berdua-dua mendahului dia ke setiap kota dan tempat yang akan segera dia datangi. Kemudian dia berkata kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Oleh sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya. Pergilah, lihatlah aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa kantung uang atau kantung bekal maupun kasut, dan janganlah menyalami siapapun sepanjang perjalanan. Dan ke dalam rumah manapun kamu akan masuk, ucapkanlah terlebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Saudara, ayat ini berbicara pada saya dan saudara bahwa Yahweh telah datang di dalam Yeshua Masiah untuk memilih murid-muridnya. Saudara, bayangkan berapa ribu orang yang Yahweh undang untuk masuk di dalam perjamuan-perjamuan makan, dan berapa banyak orang yang disembuhkan dari sakit penyakit, dari beban, dari tekanan, dari penderitaan yang mereka alami, dan Yeshua menyembuhkan mereka. Tapi perhatikan, selain 12 orang yang menjadi murid inti Yeshua, dia berkata, pilihlah 70 orang, ya, dan mereka akan kirim dua-dua mendahului kedatangan Yeshua sebelum mereka berjumpa dengan orang-orang itu. Ini berbicara kepada saya dan saudara, berbahagialah saya dan saudara pada hari ini. Teknologi telah diizinkan oleh Yahweh sehingga kita nggak perlu datang ke rumah-rumah, ya, walaupun itu masih saya lakukan sampai hari ini dengan sahabat saya. Kalau Yahweh perintahkan, saya nggak peduli siapa dia, saya akan pergi, saya akan sampaikan apa yang Yahweh mau sampaikan sama mereka. Mengapa itu dilakukan? Karena Yahweh mengasihi mereka. Kalau kita baca dari ayat yang ketiga, pergilah, lihatlah aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, banyak orang tahu, hati-hati, ada domba berbulu, ada serigala berbulu domba. Siapa mereka? Mereka yang nampak sehari-hari seperti domba, saudara. Mereka nampak beribadah, tapi sesungguhnya ada serigala. Serigala di dalam hatinya yang penuh dengan pemberontakan terhadap ketetapan Yahweh. Dan ini yang Yahweh sudah kasih tahu sama saya. Saudara, ada berapa banyak, kalau kita mau belajar, begitu banyak domba-domba di tempat pelacuran, saudara. Begitu banyak domba-domba di tempat perjudian. Begitu banyak domba-domba di tempat-tempat yang hitam, yang tidak berkenan di dalam hati Yahweh. Dan mereka itu jauh lebih mendompais, ya, jauh lebih bertutur kata seperti domba, tapi sesungguhnya di dalam hati mereka itu ada serigala. Serigala yang memberontak kepada ketetapan Yahweh. Serigala yang tidak mau menundukkan hatinya kepada ketetapan Yahweh, kepada manusia-manusia seperti ini. Domba-domba yang mengenal suara Yahweh yang sesungguhnya itu telah diutus, saudara. Saudara, kita harus sadar bahwa Yahweh panggil kita, Yahweh tebus hidup kita, Yahweh pulihkan hidup kita, supaya kita memiliki power untuk kembali kepada kebenaran firman-Nya. Ya, nggak sekedar tahu, oh saya tahu Christmas itu memang dari paganism, tapi ya udahlah, just fun. Ngapain sih cari ribut-ribut? Nanti kamu nggak disukai orang loh. Ini domba, serigala berbulu domba, saudara. Kita harus menjadi domba yang sesungguhnya, yang mengenal suara gembala kita. Christmas itu not belong to Christians, to faith of Christian. Perayaan Natal itu adalah perayaan berhala yang diadopsi menjadi perayaan orang Kristen, perayaan pengikut Yeshua. Jadi kita nggak sekedar kembali kepada pengudusan nama Yahweh, tetapi ketika
supaya kita masuk di dalam agenda Yahweh, menguduskan namanya, hidup dalam pemulihannya, Dia akan bawa kita kepada pengajarannya, kepada ketetapannya. Kita akan belajar nanti Lukas 10 ayat yang ke-16. Apa yang dikatakan oleh Yesua di sana? Kita teruskan ayat yang ke-6. Jika di sana memang ada anak damai sejahtera, maka damai sejahteramu akan tinggal di atasnya. Namun jika tidak, maka itu akan kembali kepadamu. Yesua sudah katakan, kalau kita mau melayani, kita jangan disibukkan dengan apa yang harus kita masukkan di dalam kantong kita, uang, makanan, bekal. Kita peduli dengan kaki kita. Saudara, pada zaman itu, alas kaki itu alas sederhana, saudara. Nggak seperti sekarang ya, sudah dibentuk sedemikian rupa menjadi tidak sekedar untuk memproteksi kaki kita, tapi sebagai alat untuk mencantikkan diri. Ya, nggak ada salahnya sepanjang itu tidak bertentangan dengan kebenaran firman. Zaman dahulu itu alas kaki itu untuk memprotek kaki kita dari panas di waktu siang. Ya, jalan di padang pasir itu panas sekali, saudara, kalau siang. Dan dingin sekali pada malam hari. Dan Yesua berkata, jangan peduli dengan itu. Jadi pada zaman itu alas kaki itu tidak sekedar untuk mempercantik atau untuk bikin tambah oke, tambah ganteng, tambah keren. No. Itu adalah kebutuhan yang krusial, kebutuhan dasar. Dan untuk kebutuhan dasar aja Yesua berkata, nggak usah pusing dengan semuanya itu. Termasuk nggak usah pusing untuk bagaimana supaya berkenan kepada manusia. Yesua berkata, jangan menyalami siapapun sepanjang perjalanan. Artinya apa? Kalau Yesua nggak kirim kita untuk mereka, nggak usah peduli. Nanti kita akan menjadi belok dari tujuan yang semula. Karena tidak kepada semua orang Yahweh itu berkenan untuk membukakan rahasianya. Itu sudah dicatat di dalam Lukas 10 ayat 21-24. Bahwa kalau Yahweh nggak berkenan kepada seseorang, Dia nggak akan bukakan rahasianya, saudara. Bahkan kepada raja dan nabi pun Dia tidak akan membukakannya. Tapi kepada orang yang kecil, orang sederhana, jika Yahweh berkenan kepadanya, tidak bisa tidak, Dia akan bukakan. Dan sebabnya saya bersyukur Yahweh memberikan saya teknologi. Saya bisa mampir ke wall demi wall kepada orang-orang yang dipilih Yahweh. Sekalipun pemberitaan yang saya sampaikan itu akan menjadi seperti pedang yang sangat tajam, tapi bukan untuk membunuh dan membinasakan, tapi untuk memisahkan antara yang kudus dengan yang najis. Karena Dia sudah melakukannya di dalam hidup saya dan terhadap orang-orang yang dipilihnya. Dia pisahkan kita, Dia tarik kita, Dia keluarkan kita, Dia taruh kita di tempat yang seharusnya. Karena Dia sayang kita. Dia sudah mati di kayu salib untuk memulihkan kehidupan kita. Kita sudah dipulihkan, kita tidak diizinkan untuk kembali kepada kubangan yang sangat kotor itu. Bahkan menjijikkan. Dia mau kita hidup di tempat yang Dia sudah sediakan. Dan sebabnya Dia berkata, damai sejahtera bagi rumah ini. Itu adalah kalimat yang Yahweh mau kita sampaikan. Yahweh nggak akan melakukan satu kunjungan untuk menghancurkan, untuk membinasakan. Dia akan melakukan satu kunjungan dengan kebaikan yang tulus. Itu sebabnya saya tidak akan datang kepada seseorang kalau saya tidak merasakan betapa Yahweh itu mengasihi orang itu. Dan sebabnya saya tidak sekedar mengatakan damai sejahtera bagi rumah ini. Saya akan melakukan semua yang terbaik untuk menyatakan betapa saya mengasihi dia, betapa saya menghormati dia, betapa saya menghargai dia. Kalau nyatanya pada saat kebenaran disampaikan dia merasa bahwa dia tidak dihargai, bahwa saya menginjak-injak apa yang dia percaya, itu nggak benar, saudara. Kebenarannya adalah Yesua berkata, dan jika di sana memang ada anak damai sejahtera, maka damai sejahteramu akan tinggal di atasnya. Namun jika tidak, maka itu akan kembali kepadamu.
Pertama, Yesua mengingatkan saya dan saudara, jangan takut. Nggak perlu bawa bekal uang, nggak perlu bawa bekal makanan, nggak perlu pusing dengan kasut kaki. Ini berbicara juga nggak perlu menyalami orang, nggak perlu menjilat-jilat orang. Ini berbicara bahwa fokus saja kepada pemberitaan kebenaranku. Aku akan menyertai kamu. Yang penting kamu selalu dalam sikap yang benar. Ini luar biasanya pengajaran Yahweh kita. Dia berkata, berikan mereka damai sejahtera. Berikan mereka satu kebaikan. Berikan mereka itikat baikmu. Berikan mereka kasihmu yang paling tulus, yang paling luar biasa. Kalau mereka tidak menerimanya, gak usah kebaikan, gak usah ketakutan, kehilangan teman. Dia berkata, semua yang kau sampaikan itu akan tinggal kepada mereka jika mereka menerimanya. Dan itu akan kembali kepadamu dan memberkati hidupku, memberkati hidupmu. Dan sebabnya, ini sebabnya Yesus katakan, dan tinggallah di rumah itu sambil makan dan minum sesuatu dari mereka, sebab seorang pekerja adalah layak atas upahnya. Janganlah berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Saudara perhatikan, kalau Yesus utus kita ke satu rumah, selesaikan di sana kalau mereka terima. Kalau mereka nggak terima, pindah, saudara, pindah. Beritakan kepada yang lain. Nggak ada waktu untuk lalu menangis, menatap, kenapa dia menolak saya, kenapa dia begitu. No way. Kalau dia menerima, Yesus bilang, tuntaskan pekerjaanmu di sana. Dan kau akan dapat upah dari sana. Upahnya dari siapa? Dari orang itu? No. Dari Yahweh. Yahweh akan berkati orang itu, sehingga orang itu akan merasa diberkati, dan orang itu nggak akan keberatan memberkati hidupmu. Kalau nggak, tinggalkan. Pergi ke tempat yang lain. Ini berbicara, jangan buang waktu, saudara. Kita harus memberitakan, kita harus melayani, kita harus memberkati, dan kalau mereka tidak mau diberkati, itu keputusan mereka. Mereka tidak diberkati, kita nggak berdosa, saudara. Yahweh akan bertanggung jawab atas hidup kita. Berkat yang kita sudah taruh di sana, berkat kebenaran yang kita taruh di sana nggak akan sia-sia, itu akan kembali kepada kita. Itu sebabnya hamba Tuhan yang benar, semakin dia memberitakan, semakin dia memberi, semakin dia diberkati, saudara. Jadi nggak perlu minta-minta, nggak perlu menjual kemiskinan, saudara. Gak. Ini janji Yesus pada saya dan saudara. Ayat yang ke-8. Dan ke dalam kota mana saja kamu masuk, dan mereka menerima kamu, makanlah apa yang dihidangkan di hadapanmu, dan sembuhkan. Dia bilang makanlah yang dihidangkan kepadamu, artinya itu dalam kategori kamu udah tahu ya apa yang harus kamu makan dan apa yang tidak boleh kamu makan. Jangan menerobos. Kita harus kenal pribadi Tuhan kita. Kita harus kenal ketetapannya. Itu sebabnya jangan baca kitab hanya secuplik-secuplik. Kita harus belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga kalau dia bilang makanlah apa yang kamu harus makan, itu kita udah tahu. Makan apa yang kita harus makan, yang boleh kita makan. Ya, Bella dan Billy adalah anak saya. Jadi kalau dia bilang Bill, sampai nanti ya, saya nggak perlu sebutin sampai nanti itu jam berapa. Dia udah tahu, mereka sudah tahu rule di dalam rumah kita. Ya sebabnya kalau kita bilang kita sebagai anak Yahweh, anak Bapa kita, tapi kita cuma tahu secuplik-secuplik, itu question mark, big question mark. Anak kok nggak tahu ketetapan bapaknya. Itu sebabnya kita harus belajar kitab suci, itu jangan secuplik-secuplik, saudara. Jadi waktu dia ngomong, makanlah, ya, makan dan minum sesuatu dari mereka, sebab seorang pekerja adalah layak atas upahnya. Itu berbicara makanlah apa yang kamu bisa makan, minumlah apa yang kamu bisa minum. Ya, ayat yang ke-8, ayat yang 9. Dan sembuhkanlah orang-orang yang lemah di antara mereka, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Elohim sudah mendekat kepadamu. Saudara, Yahweh bilang begitu melalui Yesua. Kita tiru aja. Ada orang sakit, kita diberikan hati untuk berdoa bagi mereka, kita berdoa. Ada orang lemah, kita diberikan hati untuk menguatkan, kita menguatkan. Jadi ini yang Yesua bilang,
Pekerja di dalam dia itu bukan pekerja yang basa-basi, bukan pekerja yang ketemu orang di jalan cengengesan. Ya, terus orang ngomong gimana-gimana, kita ikutin, kita belok dari fokus, kita belok dari misi kita. Enggak, yang dia bilang to the point. Kamu datang ke rumahnya, kamu menghampiri pribadinya, touch, miliki hubungan yang lebih dekat dari sekedar cuma papasan di jalan. Ya, saudara. Dan jangan coba-coba datangi seseorang kalau Yahweh nggak suruh datang. Atau Yahweh udah bilang jangan datang tapi kita datang. Membuang waktu, saudara. Tapi kalau Yahweh udah bilang datangi, dekati. Kita harus dekati sekalipun akhirnya mereka menolak kita. Yahweh udah katakan. Jika mereka akhirnya menolak kita, berkat yang kita berikan kepada mereka itu gak akan sia-sia, saudara, akan balik kepada kita. Kita akan semakin dikuatkan, kita semakin bertekun, kita semakin tahu, oh Yahweh memang luar biasa. Kalau akhirnya aku bisa menerima Engkau, itu sungguh-sungguh hal yang dahsyat. Hal yang dahsyat, saudara. Belum tentu orang yang melayani dia berpuluh tahun di sepanjang kehidupannya bisa menerima kebenaran ini. Kita yang bukan siapa-siapa, kita bisa dengan mudah menerima kebenarannya. Itu sesuatu hal yang dahsyat, saudara. Saya sudah mengalami. Ada orang yang bagi saya secara kasat mata rohani saya, mata jasmani saya, nampaknya ini orang gampang ya. Tapi ternyata tidak mudah. Ada orang yang biasa-biasa, ternyata begitu dengan mudah dia dapat menerima kebenaran ini. Dan saya semakin tahu, saudara. Saya semakin belajar, saya semakin menikmati bahwa benarlah yang Yahweh katakan di dalam firman-Nya. Penggenapan kitab suci itu jauh dari apa yang manusia suka bayangkan. Ayat selanjutnya, ayat 10. Namun ke dalam kota mana saja kamu masuk, tetapi mereka tidak menerima kamu. Sambil keluar ke jalan-jalan raya, katakanlah, bahkan debu yang melekat pada kaki kami dari kotamu, kami kebaskan terhadapmu. Hanya ketahuilah ini, kerajaan Elohim sudah mendekat kepadamu. Saudara, itu kita menghampiri seseorang, kita berikan kebenaran itu kepada mereka. Mereka nggak terima. Kita kebaskan, saudara. Jangan buang waktu buat mereka. Serahkan kepada Yahweh. Bagian kita hanya memberitakan. Bagian kita bukan menganiaya. Bagian kita bukan memaksa. Bagian kita memberitakan. Dan selebihnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi ketahuilah, kalau Yahweh menyuruh kita untuk memberitakan sesuatu kepada Dia, itu berarti sesungguhnya Yahweh telah membawa mereka semakin mendekat, tapi mereka yang menolak. Dan kita memiliki kewajiban untuk berkata kepada mereka, ketahuilah ini, bahwa kerajaan Elohim sudah mendekat kepadamu. Jadi gak ada alasan suatu saat dia berkata, oh betapa kejamnya engkau tahu aku mencari kebenaranmu, tapi kok engkau tidak pernah mencoba untuk mendekati hidupku. Terus dia lihat kita, oh dia kan teman saya kenal baik dengan dia, tapi mengapa dia tidak mau peduli dengan saya, dia tidak pernah ngomong apa-apa tentang saya. Saudara, ketahuilah pada hari ini, Yahweh telah mengirimkan hamba-hambanya yang sungguh-sungguh membuka hidupnya untuk dipakai, untuk menjadi saluran berkatnya. Dia datang kepada hidup saudara. Tapi jika akhirnya saudara menolak, itu adalah keputusan saudara. Dan saya tidak bisa paksakan. Dan saya tidak boleh lakukan. Ayat 12 mengatakan, aku berkata kepadamu bahwa pada hari ini bagi Sodom akan lebih ringan daripada kota itu. Celakalah engkau hai Korazin, celakalah engkau hai Betsaida, sebab jika mujizat yang terjadi di antaramu telah terjadi di Tirus dan Sidon,
maka sudah lama mereka bertobat dengan duduk dalam pakaian karung abu. Ini berbicara pada zaman ini. Seandainya kau sungguh-sungguh di dalam Dia, engkau pasti akan melihat dan merasakan pergerakan Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Karena berapa banyak mujizat telah terjadi dalam hidupmu. Berapa banyak kebaikan telah Yahweh nyatakan di dalam kehidupanmu. Tapi itu tidak pernah cukup untuk menyadarkan engkau bahwa Dia memanggil hidupmu. Dia mengasihi engkau. Dia mau memulihkan engkau lebih lagi dan lebih lagi dengan kebenaran yang sesungguhnya. Ketahuilah pada pagi ini bahwa keadaan Sodom dan Gomora itu gak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Dia akan lakukan kepadamu. Ini merupakan satu kabar buruk bagi mereka yang memberontak, menolak akan lawatan kasih Yahweh di dalam kehidupannya. Tapi dengan baik-baik, Yahweh menyediakan kabar baik, bahkan terbaik bagi setiap orang yang pernah memberontak kepada Dia, bahkan sekarang bertanya-tanya tentang kebenarannya. Mari kita baca selanjutnya, ayat yang ke-14. Namun pada waktu penghakiman bagi Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada bagimu. Dan engkau, hai Kapernaum, telah ditinggalkan sampai ke langit. Engkau akan ditinggikan sampai ke langit. Engkau akan diturunkan sampai ke dalam alam maut. Ini merupakan kabar baik buat saya dan saudara. Bukan apa yang pernah ditinggikan, itu yang terus akan sampai naik terus. Kalau mereka tidak pernah sadar akan kebenaran yang sesungguhnya, siapa yang ditinggikan dia akan direndahkan serendah-rendahnya, bahkan sampai ke alam maut. Ini berbicara tentang kabar baik yang Yahweh katakan, bahwa bukan pada awalnya yang akan menentukan kau diselamatkan atau tidak, tetapi pada akhirnya itulah yang akan menentukan saya dan saudara akhirnya selamat atau tidak. Ini merupakan kabar baik bagi saya dan saudara. Yahweh tidak melihat masa lalu kita. Yahweh tidak melihat bagaimana bobroknya hidup kita di masa-masa yang lampau. Tapi Yahweh melihat apa yang saya dan saudara kerjakan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Mari kita baca ayat 16. Siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Dan siapa yang menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Ini berbicara tentang keselamatan yang Dia tawarkan. Ini berbicara tentang kebenaran yang Dia mau nyatakan kepada saya dan saudara. Berapa lama kita hidup di dalam kehidupan ibadah yang palsu, ibadah yang berpura-pura. Mengapa saya katakan palsu dan berpura-pura? Yahweh yang berkata bahwa Dia adalah pribadi yang sangat murah hati, pribadi yang membukakan segalanya, pribadi yang mencukupkan segalanya. Dia tidak hanya mencukupkan hal jasmani di dalam hidup saya dan saudara. Dia tidak hanya menyediakan roti-roti jasmani bagi saya dan saudara. Dia tidak hanya menyediakan ikan-ikan jasmani bagi saya dan saudara. Tapi Dia adalah pribadi yang menyediakan roti dan ikan secara rohani, makanan yang bergizi secara rohani. Jadi kalau kita bisa berkata, Dia adalah sumber berkatku, Dia adalah mencukupkan kehidupanku, Dia adalah menyediakan segala kebutuhan hidupku buat jasmaniku, dan Dia juga yang menyediakan segala kebutuhan makanan rohaniku. Pada saat kita berteriak, kita menangis tidak hanya untuk makanan dan minuman secara jasmani. Kita berteriak untuk pekerjaan, kita berteriak untuk pakaian, kita berteriak untuk kasut kaki kita. Dia bukan hanya pribadi yang mencukupkan hal-hal yang demikian. Di waktu kita berteriak, Bapa, Engkau telah mencukupkan segala berkat jasmani dalam hidupku. Aku bersyukur untuk semua itu. Tapi bolehkah aku meminta satu permintaan yang lebih lagi? Aku tidak hanya cukup untuk berkat-berkat itu. Aku ingin mengenal Engkau. Aku ingin mengenal Engkau, pribadimu yang sesungguhnya. Apakah selama ini aku sudah berjalan di dalam keadaan yang sesungguhnya Engkau kehendaki? Aku ingin mengenal Engkau. Aku ingin berjumpa dengan kebenaranmu yang sesungguhnya.
Aku terlalu kecil, aku terlalu bodoh untuk memahami semua jalan-jalanmu di dalam kehidupanku. Tolong aku, tuntun aku, kemana aku harus melangkah, sampai aku sungguh-sungguh dapat mengenal pribadimu yang sesungguhnya. Saudara dengar baik-baik. Ayat 16 berkata, siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, ia menolak aku. Siapa yang menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Saudara, kita perlu bersungguh-sungguh di dalam hidup kita untuk bertanya, Bapa, Tuhan di atas segala Tuhan, pernahkah aku menolak Engkau? Pernahkah aku tidak peduli dengan Engkau? Kutundukkan hati dan rohku. Ku datang kepadamu. Kumohon Engkau memberikan aku petunjuk, supaya aku tidak pernah menolak Engkau di dalam keterbatasan dan kebodohanku. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Ataukah hidup kita dihabiskan dengan waktu minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, ngerepotin dia untuk hal-hal yang sekedar ingin memuaskan keinginan kita? Pernahkah kita peduli untuk bertanya kepada dia, Bapa, pernahkah aku menolak Engkau? Pernahkah aku menggantikan Engkau dengan pribadi yang lain? Pernahkah aku membuat Engkau berduka dan sakit hati? Apakah jalan yang aku jalani ini sudah seharusnya demikian? Pernahkah kita peduli akan dia? Pernahkah kita peduli akan sosok pribadi yang selalu mengasihi dan memberkati hidup kita? Atau kita selalu sibuk untuk memerintah dia, menyenangkan semua keinginan hati kita? Pernahkah kita bertanya, apa yang kau mau dari hidupku? Kau butuh pekerja? Kau butuh hamba? Kau butuh seseorang yang kau mau pakai untuk menyatakan isi hatimu yang sesungguhnya? Dengar baik-baik. Yesua memanggil semua orang karena dia mengasihi semua umat. Tapi Yesua tidak mempercayakan apa yang dia mempercayakan kepada semua orang. Dia menjadikan 12 murid intinya. Kalau kita baca firman, kita tahu sekalipun telah menjadi orang yang dekat dengan dia, ada kalanya muridnya itu menyangkal dia. Tapi pengampunan tetap ada pada mereka. Itulah pribadi yang luar biasa yang telah menyatakan dirinya kepada saya dan saudara. Dan dia memilih 70 orang dan mengutus mereka berdua-dua mendahului dia ke setiap kota dan tempat yang akan segera dia datangi. Saudara, bersyukurlah pada akhirnya ada seseorang yang hampir menghampiri hidupmu dan menyatakan kebenarannya. Itu karena dia akan datang dalam hidupmu. Dan dia mau engkau mengenal dia. Dia mau engkau mengenal dia dengan sesungguhnya. Dia mengirim hamba-hambanya sebelum engkau menolak dia. Dan sebabnya, jangan abaikan dia. Jangan abaikan dia. Datanglah kepadanya, karena dia akan datang dengan pedang yang sangat tajam untuk memisahkan antara yang kudus dengan yang najis. Dan berbahagialah saudara, jika dia mengirimkan hamba-hamba yang sesungguhnya untuk menghampiri hidup saudara sebelum dia berperkara secara pribadi kepada saudara. Siapa hamba-hamba yang sesungguhnya? Hamba-hamba yang sesungguhnya adalah hamba-hamba yang berbicara sesuai dengan kebenaran firman-Nya.
bukan hamba-hamba yang menyenangkan hati banyak manusia, bukan hamba-hamba yang menyenangkan supaya mereka berkenan kepada manusia. Yesua berkata, hamba-hamba yang sesungguhnya adalah hamba-hamba yang berkata atas kebenaran firman-Nya, bukan hamba-hamba manusia yang selalu memikirkan bagaimana mereka dapat berkenan kepada manusia lainnya. Saudara, bersyukurlah karena hari ini kita telah diajar untuk menjadi satu murid yang menyadari panggilannya atas hidup kita. Murid yang tidak memperdulikan hal-hal yang lahiriah, karena Dia adalah Tuhan yang peduli akan hal-hal yang lahiriah terhadap hidupmu dan hidupku. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi peminta-minta. Dia tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia adalah Tuhan yang memperlengkapi kehidupan kita. Dan sebabnya, jangan abaikan Dia. Jangan anggap remeh dengan Dia. Dia bukan pribadi yang memerintahkan, yang mempercayakan satu tanggung jawab tanpa menyertai kehidupan kita. Dan sebabnya saudara, belajar dari kebenaran firman ini. Jangan membawa kantung uang, kantung bekal, kasut. Jangan menyalami siapapun sepanjang perjalanan. Ini berbicara, jangan sibuk dengan hal-hal yang palsu, yang basa-basi. Straight to the point. Menyatakan yang benar. Mereka mau terima atau tidak terima, itu bukan urusan kita. Mereka menolak, tinggalkan mereka. Tebaskan kakimu dari mereka. Pergi, tinggalkan mereka. Ini berbicara tentang kebenaran. Ini berbicara tentang amanah yang Yesua sudah berikan kepada saya dan saudara. Jangan masuk di dalam kehidupan yang basa-basi. Hidup dengan tulus, hidup dengan benar, hidup dengan baik, sesuai dengan apa yang Yahweh sudah percayakan bagi saya dan saudara. Maju terus saudara, maju terus. Kitab suci sudah mencatat bahwa kebenaran itu akan berbicara tentang minoritas. Kebenaran tidak berbicara tentang mayoritas. Itu sebabnya Yesua berkata, akhirnya hanya ada sekian ribu orang, saudara. Berapa miliar penduduk dunia ini? Tapi hanya ada sekian ribu orang, ratusan ribu, saudara. Ini berbicara tentang kualitas, bukan kuantitas. Dan sebabnya, saya dan saudara memiliki kualitas. Tingkatkan kehidupan rohani kita, hubungan pribadi kita yang sesungguhnya dengan Roh Kudus itu. Jangan cari kuantitas, saudara, cari kualitas. Yesua tidak against dengan kuantitas, tapi Yesua lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Dan sebabnya, jadilah orang percaya yang berkualitas, bukan yang berkuantitas. Amin. Bapak, terima kasih untuk pelajaran pada pagi ini. Kami belajar beberapa hal. Engkau adalah pribadi yang mencukupkan hidup kami. Engkau adalah pribadi yang bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau adalah pribadi yang membukakan, mengungkapkan rahasia kebenaran-Mu kepada orang-orang. Bukan asal-asalan, tetapi dengan maksud, dengan tujuan, dengan agenda yang terarah. Kami bersyukur untuk kemajuan teknologi, di mana kami tidak peduli dengan kasut kaki. Kami dapat memberitakan kebenaran firman-Mu dalam banyak hal. Kami bersyukur untuk semuanya. Kau bisa pakai banyak cara untuk menjangkau jiwa-jiwa yang Kau pilih, Kau kasihi. Kami berdoa untuk setiap mereka pada hari ini masih memberontak, masih membangkang, karena mereka tidak mengetahui. Biarlah kemurahan-Mu tercurah atas mereka, kebaikan-Mu tercurah atas mereka. Selamatkan mereka, sama seperti kami yang bodoh ini. Datang kepadamu, kami haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami menemukan kemurahan-Mu yang luar biasa. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk di saat hari-hari ini banyak anak-anak-Mu yang sedang menyakiti hati-Mu dengan perayaan-perayaan yang sangat menjijikkan di hadapan-Mu.
Bukalah hidup mereka, bukakan mata rohani mereka, sama seperti Engkau membukakan kami yang bodoh ini, sehingga mereka boleh kembali kepada kebenaran firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kami berdoa di dalam nama Yesus Mesias. Berkat kebenaran-Mu tercurah atas mereka. Jadikan mereka sadar. Jadikan mereka mampu untuk meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan yang sangat menjijikkan di hadapan-Mu, dan kembali kepada kebenaran ketetapan firman. Bapa, terima kasih. Kami tahu saat penyucian, pengudusan, pemisahan sedang terjadi. Biarlah orang-orang yang haus dan rindu akan Engkau, mereka boleh masuk di dalam penyaringan yang Engkau sediakan. Kami berdoa Bapa, jangan tinggalkan kami, bawa kami terus masuk di dalam kebenaran demi kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menikmati segala sesuatu yang Kau sudah sediakan, yaitu kehidupan yang kekal, masuk di dalam jalan keselamatan-Mu, dan menikmati anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Biar kasih-Mu terus membangun hidup kami, sehingga kami tidak pernah bosan, kami tidak pernah lelah, dan kami tidak pernah menjadi takut untuk terus memberitakan kebenaran firman-Mu yang sesungguhnya. Dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Di dalam nama-Mu Yahweh, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.